Ya, kita masuk ke chapter 15 tentang power supplies ya, atau di sini ada apa namanya? Tambahan voltage regulators. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Jadi di slide ini mendiskusikan tentang apa? Power supply secara konvensional atau tradisional ya. Jadi intinya power supply itu kita butuhkan karena apa? Karena supply-nya itu kita ketahui secara umum berupa gelombang sinusoidal ya, AC ya. Sedangkan umumnya load kita adalah dalam bentuk, khususnya dalam bentuk DC ya. Misalnya apa? Misalnya kalau equipment kita elektronik ya, berbagai perangkat elektronik, Anda melihatnya jangan perangkat kecil elektronik Anda, radio atau HP Anda, tapi Anda lihat sistem telekomunikasi yang besar atau sistem komputer yang besar, semuanya menggunakan load yang DC. Sedangkan supply-nya adalah apa? AC ya, sehingga perlu suatu konversi dari AC ke DC yang kita sebut sebagai rectifying proses ya. Alatnya namanya rectifier, Anda sudah tahu, adalah berupa diode ya. Nah, selain menyearahkan dalam proses power supply itu juga ada pengubahan tegangan ya. Nah, ini yang biasanya kita sebut sebagai transformer. Anda sudah mengenal semua, mengubah tegangan yang paling mudah adalah dengan menggunakan transformer. Ya, jadi apa yang kita ubah adalah dari AC ke AC, dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, step down atau step up, tergantung dari kebutuhan kita. Ya, dan nantinya secara advance, secara yang lebih maju lagi, sumber energi kita itu tidak berupa bolak-balik saja, tidak berupa sinusoidal saja. Anda ingat, kalau sinusoidal itu pasti sumbernya adalah suatu generator ya, generator elektromekanik ya. Sedangkan kita tahu sekarang bahwa sumber energi listrik itu tidak harus yang berasal dari elektromekanik ya, genset, tapi bisa berasal dari solar cell misalnya ya, yang sudah searah, kebutuhan kita searah, dihasilkan sudah searah. Mungkin yang membedakan hanya tegangannya. Nah, di situ perlu suatu transforming dari high voltage ke low voltage atau low voltage ke high voltage. Nah, nanti ada tekniknya sendiri, transformingnya bukan dari AC ke AC, bukan step down step up. Step down step up-nya nanti wujudnya adalah ya menggunakan apa namanya, di sampling ya, di sampling nantinya. Nah, kita mengajarkan Anda, ini yang saya ceritakan terakhir itu sesuatu yang cukup advance ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pelajaran yang lain. Di sini kita mengikuti apa yang ada di buku saja. Jadi yang kita pahami di sini sumbernya adalah bolak-balik, kebutuhannya adalah searah, dan kita akan menyesuaikan sehingga tegangannya supaya sesuai kebutuhan. Nah, ada dua hal yang akan didiskusikan di sini. Coba saya tulis di sini. Yang pertama, dalam proses rectifying ini akan ada excess atau apa namanya, munculnya hal-hal baru ya, yaitu adanya ripple ya, noise ripple di DC ya, karena proses rectifying tersebut ya. Jadi kalau kita ingat bahwa proses penyearahan ini akan menyebabkan AC menjadi DC, tapi DC-nya tidak sempurna seperti yang Anda lihat.
Ya, di sini saya harus pindah lagi ke ini. Nah, ini kalau Anda Fourier serieskan, ini sebenarnya adalah memiliki tegangan konstan DC plus ripple AC. Ya, ripple AC-nya ini adalah diakibatkan karena harmonics ya, harmonics dari bentuk ini. Ini kan periodik ya. Nah, nantinya kita akan mempunyai harmonics. Nah, untuk menghilangkan ripple tersebut ya, kita membutuhkan yang namanya filter ya. Anda tahu sendiri ada tulisan filter di situ. Jadi nanti butuh apa? Filter. Ya. Ya. Yang kedua, ini mungkin enaknya kasih nomor 1. Sini nomor 2. Apa? Setiap sistem penghasil daya atau energi ya, itu kalau dibebani di dalamnya itu sebenarnya bisa kita imajinasikan ada yang kita sebut sebagai resistan dalam ya, sehingga dibebani dengan beban yang berbeda-beda, arus output yang berbeda-beda akan menyebabkan tegangan terminal yang berubah-ubah. Itu diakibatkan oleh adanya beban yang resistan dalam yang eksis di dalam sistem tersebut ya. Sehingga akibatnya apa? Dengan load yang berubah-ubah atau input yang berubah-ubah, maka tegangan yang dihasilkan oleh sistem power supply system ini akan berubah-ubah. Nah, tentunya itu tidak diinginkan ya. Sehingga butuh suatu, yang kedua adalah diskusi tentang voltage regulation. Ya, jadi dalam chapter ini kita dikhususkan untuk membicarakan dua hal ini, noise ripple yang diakibatkan oleh proses rectification, kemudian voltage regulation, bagaimana kita menjaga supaya outputnya itu konstan. Ya, nanti kita akan tahu di sini self buffering ya. Ini yang akan kita diskusikan, istilahnya nggak ada di situ, tapi buffering artinya ada suatu komponen yang memiliki kemampuan membuffer perubahan tersebut yang kita sebut sebagai Zener diode ya. Apa itu Zener diode? Ada namanya feedback system. Feedback system ini lebih complicated ya, lebih advance. Jadi bisa digunakan untuk mengimprove self buffering ya, meningkatkan performansi self buffering. Oke. Kita lanjut. Kita akan mulai dengan yang pertama, noise ripple ya. Jadi Anda sudah mengenal sebelumnya dan Anda sudah tahu rasanya ya. Ini sederhana. Anda tahu kalau misalnya ini Anda lihat ya, ada suatu penyearah. Nih kalau apa namanya, transformernya punya CT, center tap, maka hanya dengan 2 saja sudah cukup ya, 2 diode untuk menghasilkan apa yang kita sebut sebagai full wave rectifying ya. Ini full wave. Nah, jika dibebani dengan RL ya, dengan RL seperti ini, maka bentuk tegangan outputnya ini di sini adalah saya sebut tegangan output itu V apa? V output, atau kalau itu dalam wujud terminal kita sebut saja VT ya. Maka bentuknya akan seperti ini. Kalau tanpa beban mungkin VM ya, mungkin kalau dengan beban mungkin akan muncul lebih rendah. Nah, Anda paham sebelumnya bahwa kenapa lebih paham? Kenapa saya gambar lebih rendah ini untuk menunjukkan bahwa oh di sini ada sesuatu drop voltage dan seterusnya ya.
Ada suatu perbedaan di sini. Kalau Anda lihat, kenapa? Ya ini karena adanya drop voltage yang ada di sistem output dari supply ini. Apa sebabnya? Ya, drop voltage itu karena adanya resistan dalam dynamic, internal resistan yang ada di diode, ya. Saya pakai RD ya. RD. Ini akan ada drop tegangan di sini. Begitu dia dibebani ada arus, maka akan terasa pasti ada drop tegangan di sini. Oke ya, paham? Jadi tidak akan sempurna VM, meskipun dalam perhitungan selanjutnya kita selalu menganggap VM karena RD relatif kecil. Ya, tapi dalam benak kita selalu beranggapan bahwa pasti ada suatu perbedaan deviasi di situ karena adanya drop tegangan di dalam sistem itu sendiri, output sistem itu sendiri. Oke, nah kemudian kita lihat di sini kita tidak suka dengan bentuk ini karena kalau kita rata-ratakan, Anda akan tahu rata-ratanya di sini ya nanti sekitar, saya lupa, 0,636 kalau nggak salah ya, VM. Atau ini kurang lebih ini nilai kenapa 0,636 itu kurang lebih adalah karena 2/Pi. Nanti kita turunkan sebentar. Ya, 2/Pi VM. Nah, kemudian berarti ada apa? Ada outputnya ini di V0 ini atau VT. Ini ada VDC yang besarnya adalah 2/Pi VM plus VAC ya sebagai fungsi T ya. Inilah namanya VAC ini harmonics ya. Kalau saya tulis di sini ini adalah harmonics yang frekuensi fundamentalnya adalah bukan 50 Hz ya, 100 Hz karena ini 2 kalinya berarti ya. Periodenya kan jadi 2 kalinya. Jadi fundamentalnya adalah 100 Hz. Ya, keduanya 200 Hz dan seterusnya. Oke. Nah, kita maunya apa? VDC saja, VAC-nya harusnya ini akan mengganggu perangkat elektronik kita yang harmonicsnya. Ini harus kita tekan. Sehingga cara satu-satunya adalah menggunakan apa yang disebut sebagai kapasitor ya. Jadi kalau Anda lihat ya seolah-olah ini adalah kapasitor ini akan membypass, akan membunuh ya, suppress atau bukan reject ya, tapi suppressing, menekan harmonicsnya sehingga sekecil mungkin. Sehingga yang kita dapatkan nanti hanya VDC. Ya. Jadi kalau kita gambar, ini kita hubungkan, maka Anda akan dapat yang kedua di sini ya, di sebelah kanan ya. Nah, sekarang sesuatu yang perlu kita lihat di sini. Ini adalah VDC jika tidak di kurang lebih sekian. Dengan filter, kalau kita menganggap bahwa ini adalah filtering, C itu akan membuang semua frekuensi tinggi, termasuk juga kalau C-nya besar, sehingga fundamentalnya juga kebuang. Harusnya yang tertinggal hanya VDC-nya yang sebesar, apa ini, 2/Pi VM. Tapi nyatanya, dia bisa VDC-nya itu bukan 2/Pi VM, ini 2/Pi VM ya. Tapi nyatanya VDC-nya itu sampai di sini secara rata-rata ya. Karena apa? Ya, karena ternyata filteringnya dia non-linear filtering. Artinya apa? Harmonics itu sebenarnya dibuang, tetapi sebenarnya sekaligus diarahkan. Sehingga apa? Sehingga semuanya menjadi
menambah di sini ya. Ya, kalau kita berpikir bahwa itu disearahkan, berpikir tidak dalam konteks Fourier, ya Fourier series, maka apa yang kita lihat bahwa dengan adanya C ini, maka seluruh tegangan penyearahan itu pasti akan dipentok di sini, ya Vm, exactly. Tapi VDC-nya nantinya ini kan berarti diambil di tengahnya sini ya, kurang lebih di sini. Jadi VDC-nya nanti mendekati Vm, bukan di VDC sewaktu dia tidak ada filternya. Clear ya? Jadi kenapa dia tidak hanya sekedar dihilangkan saja? Karena apa? Filteringnya adalah non-linear filtering. Ya karena semuanya dalam loop-nya ini ada diode. Jadi ini akan diangkat ke atas. Nah, tentunya karena ada beban RL ini, tegangan VDC-nya tidak akan di atas ini kan, ya. Jadi ada proses pengisian oleh diode terhadap kapasitor, ya, sehingga dia bisa mencapai di puncak sini. Kemudian namanya proses, kalau saya sebut di sini adalah proses charging, ya, charging time kapasitor, charging time. Setelah istilahnya bisa macam-macam, terserah kita ya. Kapasitor charging time oleh diode atau diode firing time. Jadi waktu untuk menyalakan diode, ya. Diodenya nyalanya cuma sebentar aja untuk mengisi aja. Setelah itu apa? Yang ini kan namanya kapasitor discharging time. Oke. Nah, kapasitor discharging time itu Anda tahu bahwa waktu ininya namanya slope-nya ini ditentukan oleh time constant, ya. Time constant yang besarnya adalah RL dikalikan C, ya. Jadi ini hanya dua komponen saja, R dan C, tapi karena L-nya itu bukan induktans tapi load, ya. Jadi RC, ya, RLC. Sedangkan kapasitor charging time ini ditentukan oleh time constant yang besarnya adalah, kalau saya lambangkan di sana adalah RD kali C. Ya, kita tahu RD ini jauh lebih kecil daripada RL ya. Kalau RD-nya, resisten dalam dari diode itu lebih lebih besar dari RL, maka perangkat ini menjadi tidak efisien. Karena apa? Drop voltage di sistemnya itu lebih gede daripada drop voltage yang ada di load, sehingga ya energi yang terbuang itu lebih banyak di power supply-nya. Jadi umumnya RD ini lebih kecil, sehingga time constantnya lebih kecil. Anda lihat di sini gigi gergajinya tidak akan simetrik ya, dan itu yang kita harapkan. Syukur-syukur di sini mendekati 90 derajat ya, sehingga sangat efektif ya. Oke, dan harapannya tentunya ripple itu sekecil mungkin ya, nanti akan kita diskusikan di slide selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung saya diinterrupt ya. Nah, ini saya pull out, Anda lihat di sini. Yang sebelumnya RL ini pasang, kalau digambar di sana, ini kita tarik ke sini ya, sama. Fungsinya sama. Jadi sebenarnya this looks like R dan C ini suatu filter ya, suatu filter. Tapi filternya non-linear filter karena dalam loop-nya ini ada diode ya. Berbeda dengan
filter yang tidak ada diodenya. Kalau filter yang tidak ada diodenya, maka dia menjadi namanya ya linear RC filter ya. Nah, akibatnya apa? Seperti saya ceritakan tadi, tegangannya itu akan terbawa ke maksimum dari VM-nya ya di sini ya. Namun karena ada beban, maka akan muncul bentuk gigi gergaji di sini. Oke. Saya ceritakan di sini ada VDC. Jadi kalau kita rata-rata di sini ya jadi gergaji itu jadi ada VDC sebagai tegangan DC-nya, namun ada gangguan berupa ripple yang diakibatkan oleh periodik proses dari charging-nya ya di sini yang hanya kecil-kecil ini, dan periodik proses dari discharging-nya yaitu pembebanannya. Ya, pembebanan sebenarnya konstan terus ya, pembebanannya konstan terus, tapi dari sisi kapasitor kalau dibebani konstan terus maka tegangan akan mengecil ya. Anda lihat di sini ya, kalau kita pertimbangkan T/2, jadi kalau kita turunkan lagi ya, ini tarik ke sini, ini juga T/2, T/2. Jadi secara total ini adalah T ya, di mana T itu sama dengan apa? Seper F kan ya. Nah, kalau di tempat di Indonesia atau di Eropa itu adalah 50 Hz, sehingga ini adalah 0,02 second. Nah, Anda lihat nantinya ini adalah charging time, sedangkan di sini adalah discharging time ya, untuk kapasitor ya. Jadi ini akan berubah-ubah terus. Jadi T1 dan T2, T1 plus T2, T1 plus T2 itu akan sama dengan T/2, sama dengan konstan ya. Nah, nanti kita akan mengasih kasus dengan RL yang tetap terus, tapi kita mengubah-ubah C-nya. Jadi C-nya kita berikan C yang kecil, kemudian kita kasihkan C yang besar, akibatnya apa? Nah, sebelum kita bicara ke sana, kita mencoba menilai kualitas dari suatu power supply. Jadi ada dua perspektif di sini untuk menilainya ya. Ada dua variabel ya yang bisa kita nilai dari kualitas power supply. Yaitu yang pertama bicara tentang ripple-nya. Jadi kita lihat di sini bawah sini. Sorry. Ya, ripple ini, maka Anda punya tegangan ripple ya, peak to peak. Anda jadikan apa? Kalau ya kita harus berpikir yang simple saja ya, nggak usah ini kita jadikan dalam bentuk RMS saja. Nah, nanti kita bagaimana membentuk ini ripple ini menjadi RMS ada di rumus selanjutnya. Tapi anggap saja kita bisa mendapatkan RMS-nya, root mean square-nya, kemudian dibagi ya tegangan RMS ini dibagi dengan VDC-nya yang kita punya kan VDC ya. Ya, dalam percentage. Ya, ini yang kita sebut sebagai penilaian. Semakin kecil tentunya semakin bagus ya ripple-nya. Percentage ripple-nya kecil akan anggap sebagai sesuatu yang semakin bagus. Nah, kemudian regulation. Ya, ripple kemudian regulation. Regulation itu apa? Nah, saya kasih gambaran, saya ulang lagi seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya. Jadi kalau gambar sederhana aja di sini. Jadi kalau Anda punya suatu power supply ya, anggap saja di dalamnya karena ini DC, maka kita menganggap gambarnya seperti baterai yang ideal ya. Di sini ada terminal. Nah,
Di sini pasti ada resisten dalam. Terminal di sini baru dipasang ke RL. Ya. RD ini merupakan spesifikasi dari kesisteman itu. Kualitas sistem Anda adalah, jadi ini VS ya. Maka kalau RL-nya semakin mengecil, maka VT juga akan, RL mengecil artinya load-nya membesar, artinya ya load-nya itu membesar ya. Jadi RL mengecil itu load-nya membesar. Kalau RL membesar, load-nya mengecil. Nah, sekarang kalau saya ceritakan di sini, kalau RL-nya mengecil atau load membesar, maka drop di sini RD akan membesar, ya kan? Sehingga VT-nya akan menurun pasti. Tapi kalau RL-nya kemudian membesar sehingga load-nya mengecil, RD-nya juga mengecil sehingga tegangannya akan ke atas lagi. Sehingga dengan perubahan RL yang berubah-ubah seperti ini, maka VT pun juga akan bervariasi. Ini tidak bagus untuk suatu sistem elektronik ya, naik turun, apalagi kalau terkait dengan nantinya kita ingin melihat output dari signal misalnya yang dihasilkan oleh sistem elektroniknya, ya pasti akan berubah-ubah. Sehingga kita perlu suatu regulasi, pengaturan supaya perubahan beban itu tidak menyebabkan perubahan supply voltage-nya, supply arusnya juga. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan input. Nah, di sini kan ada input ya. Input ini bisa berubah, jadi ada delta di sini, ada delta di sini. Ya, tadi kita sudah diskusi kalau perubahan di sini ya, output. Sekarang kalau ada perubahan di sini, ini harus bisa di cover juga supaya tegangannya tetap sama. Ya. Nah, cara menghitungnya adalah jika ya sesempurna regulasi apapun pasti tetap aja tidak akan nol ya. Kita inginnya kan perubahannya itu 0. Percentage dari voltage regulation itu 0. Tetap saja ada. Nah, jika rumusannya adalah ini no load, NL dan no load, ini adalah full load. Ya. Kalau kita bandingkan, jika NL itu sangat dekat dengan full load-nya, maka kita bisa mengatakan ini bisa mendekati 0%. Hampir tidak ada fluktuasi meskipun bebannya berubah-ubah ataupun inputnya berubah-ubah. Nah, itu kalau bisa seperti itu, maka kualitas power supply kita adalah bagus ya. Oke. Nah, kita ingin masuk mengangkat diskusi sedikit. Ada beberapa perhitungan math ya yang sebenarnya sederhana ya di sini. Half wave, kalau proses rectifying diode yang half wave ya, VDC-nya adalah sekitar 0,318 VM. Kemudian RMS-nya adalah 0,385 VM. Ini Anda lihat di appendix C ya. Kenapa RMS-nya ini? Ada hitungannya. Sehingga kita bisa melihat di sini untuk half wave dibagi RMS dibagi VDC, kita dapatkan di sini nilainya adalah 121 ya. 0,385 dibagi 0,318, maka adalah 121. Sedangkan full wave, Anda lihat di sini VDC-nya lebih tinggi, RMS-nya malah rendah. Ya. Sehingga didapatkan di sini nilai percentage ripple-nya itu mengecil. Sehingga artinya apa? Karena R-nya mengecil, artinya ya full wave ini jauh lebih
bagus daripada half wave ya. Kita lihat. Nah, coba saya nggak tahu ya, adik-adik tahu nggak ini VDC, menghitung VDC tahu ya. Misalnya kalau kita punya half wave ya, berarti apa ini? Ini T/2 ya, ini VM. T/2 di sini T ya. Maka Anda lihat di sini VDC sama dengan apa? Pasti di rata-rata sebesar, rata-ratanya kan seperti ya. Seperti integral dari 0 sampai berapa? T/2, Pak. T/2 ya. VM sin sinnya apa? 2πf T ya, dt. Kita tahu F itu sama dengan apa? Seperti ya. Betul kan? Sehingga kita bisa mengatakan ini adalah seperti integral 0 T/2 VM sin 2π per T ini ya. Sehingga Anda akan mendapatkan apa? Sin itu apa sih sin? Sin itu kalau di integral minus ya. Minus seperti Anda punya VM, Anda punya T/2π, Anda punya cos 2π T ini ya, dari berapa? 0 T/2. Betul kan? Maka Anda akan dapat, biar saya agak luas ini. Minus, nah VM per 2π. Ya, cos ini kalau kita masukkan menjadi cos pi ya. Jadi apa namanya? Minus 1. Terus ini 0 berarti minus 1 lagi. Ya, benar. VM per pi ya. Jadi VDC ini kalau kita tulis di sini VDC half wave ya, half wave, maka kita akan dapatkan nilai ini. Kalau full wave gimana? Kalau full wave. Kalau full wave berarti ada ripple 2, Pak. Ya, pasti 2 kalinya ya, pasti ya kalau full wave. Coba kita buktikan. Bentar ya. Ini VM. Ini T/2. Ini T ya. Nah, karena ini sudah itu, maka kita akan mengulangi ya. Berarti VDC-nya, VDC untuk full wave ya ini ya, di bawah. Itu bukan seperti lagi, kita cukup berarti 2 per T ya. Seperti per 2. Cukup itu aja kan. Integralnya dari berapa? Dari 0 T/2. Semuanya sama. Jadi Anda lihat di sini langsung 2 kali kan di sini ya. VM 2π per T dt. Maka ini akan menjadi minus 2 per T VM T/2. Sorry kok. Ya. Terus apa? Di sini cos ya. Cos 2π per T 0 T/2. Ya, ini minus VM per pi, di sini minus 1 sama dengan apa? 2 VM per pi ya.
Jadi Anda lihat di sini menjadi 2 kalinya. Jadi secara logis saja, secara ini gampang. Dan untuk RMS, Anda lihat di appendix C ya. Kenapa mendapat nilai seperti itu. Oke. Nah, ini tadi cara melihat VDC ya. Kemudian yang triple faktor untuk rectifier ini saya ulang lagi ya. Kita sudah tahu VDC-nya sekian. Nah, kita ingin menghitung VRMS-nya ini berapa. Caranya bagaimana. Jadi kalau saya gambar. Ini agak misleading sedikit. Jadi gini. Kalau saya gambar seperti ini, ya, gini ya, gambarnya agak besar ini ya. Jadi ini kalau kita garis seperti ini, maka garis ini kita sebut sebagai VDC kalau nggak salah ya. Sedangkan yang ini kita sebut sebagai VT ya. Kalau di sini hanya huruf V aja ya, tapi saya sebutin VT. Sehingga yang disebut VACT ini ya. Ini kita sebut sebagai VACT. Jadi simply di sini VACT instantaneous value ya. Jadi di sini nggak ada T-nya, ini harusnya ada T-nya di sini. Jadi kita akan lebih mudah untuk memahami. Sama dengan apa? VT minus VDC. Jadi kalau nilainya bisa plus, bisa minus karena dia ada di atas atau di bawah sini kan ya. VAC-nya. Nah, namanya VRMS itu pasti dikuadratkan ya. C kalau ini dalam bentuk, kalau dikuadratkan apa bentuknya akan menjadi bentuk seperti ini. Anda paham? Diuraikan lagi akan bentuk. Ya. Nah, sekarang di sini perlu suatu aproksimasi supaya nggak bingung. V di sini, VDC ini dengan asumsi bahwa VDC is much larger than VAC ya, maka kita bisa menganggap bahwa VT, kemudian kalau seperti ini berarti VT kurang lebih sama dengan VDC. Sehingga kita bisa menganggap di sini ya VT ini sama dengan VDC sehingga menjadi bentuk ini ya. Betul ya? Sehingga bentuk terakhirnya adalah seperti ini. V kuadrat RMS, jadi VRMS ini, jadi RMS nilai ini, ya, ini kan punya RMS nanti, jumlahan dari DC dan harmoniksnya itu punya RMS. Dan dikurangi dengan RMS-nya, kuadrat RMS dari DC-nya. Ya. Maka itu adalah selisihnya adalah RMS dari noise-nya. Ya. Nah, ini Anda lihat nantinya bahwa RMS dari keseluruhan ini, ya keseluruhan signalnya itu sama dengan VM, ya kurang lebih kalau Anda punya ini, Anda kan kita bisa melihat VM per 2 ya, jadi apa itu VM? Kita perlu gambar lagi ya. Tadi kan begini ya. Ini VDC. Ini VDC. Ini adalah VT. Dan Anda tahu di sini ya,
di sini adalah V AC. Kalau kita lihat maksimumnya ini adalah M-nya ya. Dan ini kalau gambar ini segini, ini yang kita sebut sebagai VM-nya. Jadi V RMS kuadrat itu kita ambil dari sini, ini kuadrat ya, dibagi 2 kuadrat tentunya ya. 2 itu Anda tahu kan, dari kalau RMS itu selalu dibagi 2 ya. Minus ini VDC-nya, Anda tahu VDC rata-rata VDC-nya berapa. Ya, kita dapatkan ini kalau untuk half wave ya, VDC-nya kan sekian ya dibagi pi ya. Nah ini. Sehingga Anda dapatkan nilai ininya adalah sekian. Kalau untuk full wave Anda akan dapatkan VR RMS-nya adalah sekian. Anda lihat lebih kecil di full wave ya, VR RMS-nya. Memang tidak terlalu jauh berbeda sih. Terus kita lihat nanti R-nya kan. Untuk yang ini di sini, R-nya itu apa sih? Lupa saya rumusnya. Anda lihat. R itu sama dengan VR RMS ya. R RMS dibagi VDC-nya. Ya, jadi sama dengan 0,385 VM. Anda ingat di sini VDC-nya berapa? 0,318 kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. 8 VM. Berapa hasilnya? R-nya, kalau nggak salah ada yang menemukan tadi ya. R-nya itu 121% ya. Ini jadi di sini R-nya itu sama dengan 121% di sini. Nah, kalau R di sini ya ini 0,308 VM dibagi 0,636 VM. Ya, yang hasilnya adalah 48%. Jadi Anda lihat dengan menggunakan 2 sistem yang berbeda, satunya half wave, satunya full wave, maka Anda lihat ripple-nya itu, kualitas ripple-nya akan drop ya. Dengan menggunakan full wave berarti akan jauh lebih, performance-nya jauh lebih bagus. Oke. Output waveform ya. Jadi kita menggambarkannya dengan gergaji aja untuk mempermudah. Nah, kita mencoba menganalisa, melihat, menganalisis R itu dikaitkan, kalau tadi dikaitkan dengan sistem rectifying-nya, sekarang dilihat dari sistem beban dan filtering-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini VR RMS, kita nggak usah melihat yang ribet-ribet, kita melihat yang di sini saja terakhir ya. Jadi kurang lebih kalau kita ingin melihat VR RMS ya, noise RMS noise-nya itu dipengaruhi oleh ya 2,4 ini akan bisa Anda pelajari dari appendix C ya. Saya nggak akan detail di sini. VDC dibagi RC ya, RLC di sini. Artinya apa? Dengan memasang kapasitor yang semakin besar, maka Anda bisa mengecilkan ripple-nya. Atau dengan mengecilkan load-nya, yang berarti membesarkan R-nya, Anda akan mengecilkan ripple-nya. Ya, kurang lebih itu. Jadi, ini time constant tadi sudah saya katakan, ini time constant untuk discharging ini yang mempengaruhi besaran dari apa namanya ripple-nya.
Jadi kalau R-nya misalnya kita tidak membebani sama sekali atau R-nya itu tidak berhingga, maka VR-nya itu sama dengan 0. Ya, itu Anda bisa bermain-main. Jadi faktornya hanya 2 saja, R dan C. Ya. Ya, kita lanjut. Ini contoh soalnya ya. Jadi sorry tadi kita masih pakai VDC ya. Jadi kita masih ini, tapi kalau dalam percentage berarti dibagi VDC sehingga faktornya tinggal 2,4 per RLC ya. Nah, ini. Jadi kalau dari percentage-nya nanti yang menentukan hanya ini aja. Ada VDC lagi. Gampang kan ya? Nah, dalam mendesain kita harus bisa membayangkan. Coba kita lihat di sini kasus dengan R yang sama, dengan load yang sama, tapi dengan C yang berbeda. Apa yang terjadi? Ya, small c dan large c. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa ripple-nya akan besar di small c pasti ya. Ya, jadi ini Anda lihat di sini kalau digambar secara kualitatif saja Anda akan lihat ripple di sini akan lebih besar daripada ripple di sini ya. Karena C-nya di kiri itu lebih kecil, yang di kanan lebih besar. Tetapi aspek lain yang perlu Anda pelajari adalah bagaimana dengan diode ya. Dengan R yang tetap tapi C-nya mengecil di sebelah kiri sini, apa yang Anda lihat di sini? Time constantnya. Ya. Berarti C-nya mengecil, time constantnya mengecil, maka apa yang terjadi? Ya, slope-nya besar seperti ini ya. Akibatnya apa Anda lihat pasti konsekuensinya. Ini charging time-nya besar. Discharging-nya besar di sini waktunya. Ininya apa perubahan tegangannya, sehingga dibutuhkan di sini charging-nya juga seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di sini time-nya untuk mengisi lebih lama, perubahan tegangannya juga lebih besar. Sehingga kalau digambarkan dalam ini ide jumlah sebenarnya karena arus yang kita pakai rata-rata itu hampir kita katakan sama, maka integral charging-nya di sini. Ini kalau kita integralkan ya, integral ID T dt dari 0 sampai T1 C di sini ya, itu harus sama dengan yang ada di sini kalau Anda integralkan. Karena di sini lebih pendek, berarti arusnya pasti lebih besar yang ada di sebelah kanan. Dengan kapasitor yang lebih besar, waktu pengisiannya hanya sekejap saja, tapi arusnya sangat besar. Sehingga sewaktu konsekuensinya adalah sewaktu Anda mendesain kemampuan diode di sini, kemampuannya. Atau current, diode current ya, diode. Di sebelah sini harus lebih besar daripada di sebelah sana. Jadi dengan kapasitor yang kecil, ya dampaknya adalah ripple-nya membesar, tapi kualitas diodenya tidak usah terlalu besar. Sebelah kanan, ya kualitas dari C-nya besar, berarti diodenya juga harus memiliki kemampuan yang besar. Ya, samping itu, ya advantage-nya atau keuntungannya adalah ripple-nya mengecil. Ya. Nah, filter RC filter ini kita sudah tahu tadi ya, non-linear. Ya, secara keseluruhan karena ada diodenya jadi non-linear filter ya. Loop-nya itu kan jadi non-linear karena searah saja.
bisa kita tingkatkan dengan mengcascade, ya. Ya, Anda terbiasa kalau ada C, kemudian ada RL, berarti dikasih RC, ya. Secara mudah memang kita bisa mengatakan, iya betul, dengan C yang cascade seperti ini, maka si ripple akan semakin mengecil, ya, karena ada tambahan C2 ini untuk membantu C1. Tetapi ini yang menjadi bahan diskusi. Kalau R di sini, maka akan ada di sini misalnya V1, ya, maka di sini adalah V aksen. Ada suatu delta V di sini yang drop di sini karena di sini ada I. Ini akan merugikan dalam sistem power supply, ya, karena adanya disipasi. Nah, di sini disipasi panas tentunya, ya. R kali I lagi I kuadrat R. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Jadi umumnya R ini diganti dengan bukan R, ya. Saya nggak tahu kenapa sih pengarang buku ini menggunakan R. Umumnya menggunakan di sini disambung, ya, adalah L. Ini kita buang ini. Pakai L, di mana L ini akan semakin menekan ripple, tapi dia DC-nya tetap akan dilewatkan, ya. Ya, di sini ada perhitungan tegangan di V DC aksennya itu tentunya adalah sama dengan RL per R plus RL, ya. Nah, Anda lihat aja supaya tegangannya tidak menurun, R-nya itu harus jadikan sama dengan 0, kan lebih enak, ya. Jadi VDC aksen itu tetap sama dengan VDC saja. Hanya karena ada tambahan C, maka dia akan meningkat performance ripple suppression-nya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, di sini. Ya. Nah, di bagian terakhir dari sesi ini, ya, ini karena seperti chapter 14, chapter 15 ya relatif agak panjang sehingga saya bagi dua, ya. Kita mulai masuk ke regulasi. Jadi yang tentang ripple sudah kita ini kan, ya, kita selesaikan sudah. Kita masuk ke regulasi. Tadi di depan saya sudah bercerita, ya, bahwa untuk voltage regulation paling tidak ada dua cara. Yang pertama yang kita pelajari adalah sistem yang simple, di mana ada suatu komponen yang bisa membuffer perubahan yang terjadi. Jadi perubahan yang terjadi di load maupun di input itu dia buffer di dalamnya, sehingga yang keluar tetap tegangannya sama. Anda masih ingat di chapter 2 kita pernah mendiskusikan tentang penggunaan Zener diode untuk mengatur tegangan output, ya, dengan perubahan beban maupun perubahan input voltage-nya. Ingat, ya. Nah, Zener itu, ya, jadi perangkatnya menjadi sederhana. Dia punya suatu range, ya. Anda sudah tahu kan, breakdown voltage-nya itu adalah voltage di mana dia akan selalu tetap, kurang lebih tetap. Memang ada perubahan sedikit, ya, tapi kita anggap tetap. Dan di breakdown voltage tersebut, ya kan, ingat saya gambar di sini, ya. Kalau Zener diode itu kan, kalau nggak salah begini, ya. Begini. Nah, tegangan di sini, ini adalah tegangan VZ, kan.
Ini kurang lebih gambarnya nggak sempurna, saya harusnya begini ya. Jadi dia punya suatu kemampuan untuk mengatur arus, ya, namanya IZ ya. Ini IZ. Dia punya dari sini sampai 0 sampai di sini. Ini IZ maksimum. Jadi si Zener ini mempunyai kemampuan membuffer perubahan arus, di mana dia menjaga konstan voltage breakdown-nya. Ya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Perubahan apa namanya, load itu akan saling mengkompensasi dengan kemampuan buffering perubahan arus yang ada di Zener, di mana Zenernya tegangannya tetap. Begitu juga perubahan input supply-nya akan dibuffer dengan kemampuan dari itu. Betul kan ya? Jadi kita bisa mendapatkan itu. Yang kedua, yang saya ceritakan tadi adalah satunya lagi adalah dengan sistem yang lebih kompleks, yaitu kita ada tegangan ya, tegangan input. Ini tegangan input yang bisa unregulated ya, bisa varying ya, bisa berubah. Nah, tentunya kita mendapatkan VO di sini. Outputnya di sini yang kita harapkan regulated. Nah, kalau ada perubahan apa yang terjadi? Dia pasti akan disampling dan di-feedback-kan. Ini yang namanya feedback prosesnya. Feedback. Control ya. Jadi signal dalam bentuk voltage ini akan kita komparasikan dan reference voltage. Reference voltage itu nggak ada bebannya sehingga dia bisa dianggap konstan terus ya. Nah, kalau di sini ternyata menjadi lebih tinggi, maka apa? Fungsi komparator ini akan memberikan informasi secara elektronik ya, analog elektronik ke kontrol elemennya sini, sehingga berarti diturunkan. Kita harus membuat alatnya memang bekerja seperti itu. Kalau dia turun karena bebannya naik, maka ini akan menceritakan juga bahwa ini akan harus dinaikkan. Begitu juga kalau VI-nya ini turun atau naik, nah ini juga sama. Tentunya kalau VI-nya naik turun, reference voltage-nya akan tetap sama terus ya. Dia tidak akan naik turun. Dan ini akan digunakan untuk sebagai referensi apa yang harus dilakukan oleh si main control elemennya. Ya. Nah, kita akan mengajarkan yang pertama dulu. Jadi menggunakan apa namanya? Zener diode untuk membuffer perubahan. Jadi dia tidak menggunakan feedback lagi, ya. Tidak menggunakan feedback control. Lebih sederhana. Nah, silakan dibaca ininya. Nah, kalau di bab kedua, apa yang Anda, kalau Anda ingat di sini adalah VI, ya, unregulated VI. Terus kita punya apa? Ini ada RS. Kemudian apa? Zener ya. Begini kan? Nah, di sini baru kita ada RL. Ya, kalau Anda di kelas saya, pasti saya kasih tugas seperti ini di Elektronika 1 ya. Di sini ini adalah namanya VO ya. Kalau Anda ukur VO-nya, di sini VZ. Kita harapkan tentunya ini sama ya. Ini akan ada arus ya. Kita sebut RS ini sebenarnya ini control current ya. Untuk yang nantinya Anda sudah tahu bahwa dengan ini kita bisa memberikan apa namanya kontrol ke sini ya. Nah, di sini kita punya suatu fleksibilitas delta I ya yang bisa naik turun. Jadi di sini adalah IS supply baik ke RL dan in. Jadi IL di sini.
C di sini, I apa namanya? IZ ya. Di sini adalah IL. Jadi intinya IS sama dengan IZ plus IL. C kalau VI satunya itu tetap, tapi yang berubah adalah RL-nya. Anda tahu kan kalau di sini di IL ini ada perubahan, ya, ada plus perubahannya plus misalnya, maka karena IS-nya konstan, Anda lihat di sini karena VI konstan di sini, maka IS konstan. Ini konstan. Maka tugas dari IZ konstan ya. Maka tugas dari IZ adalah mengkompensasi dengan pengurangan minus delta. Di sini ada tambahan delta, di sini ada pengurangan delta. Karena IS-nya konstan. Begitu juga kalau IL-nya itu berkurang minus delta, maka penambahan karnya. Jadi IZ saya sebutkan tadi sebagai buffer ya. Current variation buffer. Varying buffer. Jadi dia melakukan buffering. Buffer ya. Oke, nah kelemahan dari apa yang kita pelajari di bab 2 bahwa delta maksimumnya ya hanya dari 0 sampai dengan apa? IZ maksimum kan. C kalau ini ya IZ maksimum berapa? 50 mAh misalnya. Sangat kecil untuk suatu apa namanya perangkat elektronik yang itu. Sehingga kita perlu, kalau kita sudah punya komponen yang sifatnya seperti itu, perlu kita expand seolah-olah kita melihatnya range-nya itu besar sekali. Dengan cara apa? Dengan cara bukan cascading istilahnya ya, tapi multiplication. Ya, jadi Anda lihat variasi delta di sini. Ya, ini kan punya kemampuan delta di sini ya. Ini ada kemampuan plus minus delta. Di sini berarti apa? Minus plus ya, delta. Tapi Anda lihat di sini, Anda akan punya variasi di sini apa? Minus plus tapi dikalikan beta dari kemampuan transistornya ini. Delta. Jadi keuntungan dengan penggunaan transistor ini sebenarnya adalah memultiplikasi range yang ada di Zener ini supaya bisa ya diaplikasikan untuk sistem ini. Jadi kemampuan bufferingnya itu bisa besar sekali dengan adanya Q1 ya. Nah, kalau kita serakah, kita cascading lagi Q-nya. Hingga perkali betanya itu bisa cascaded beta kuadrat atau apa. Ya. Jadi dengan ini maka kemungkinan bisa saja kita mengalihkan kalau betanya 100 berarti apa? Yang sebelumnya hanya sampai variasinya dari 0 sampai 50 mAh, kita bisa kalau beta sama dengan 100, maka kita bisa mengharapkan variasinya itu atau varying range-nya ya, itu sampai dengan berapa? Kali 100. 5 ampere. Kalau pengen tinggi lagi ya tinggal. Tapi kunci dari varying tersebut, kuncinya adalah di Zener diode-nya. Jadi kita harus menjaga stabilitas dari Zener diode itu. Sehingga kalau dia tidak bisa, Zener diode-nya terbakar, ya semuanya tidak bisa jalan. Nah, amplifikasinya ditentukan oleh si Q-nya, ya transistornya. Transistornya tentunya tidak hanya satu ya. Jadi kita lihat. Ya, Anda bisa menghitung ini. Ini ada beberapa contoh di buku. Saya nggak akan, Anda sendiri yang akan belajar. Nah, ada beberapa teknik di sini ya. Ini amplifikasi ya.
tentunya ini kalau kita teruskan ini sudah selesai nih. Saya belum agak. Anda lihat dengan dua transistor ini seperti yang saya katakan, maka kita melakukan amplifikasi ya. Karena di sini kan Anda kontrol di sini ada beta, arus di sini ada beta lagi, maka Anda dapat beta kuadrat. Tapi problem dari kontrol dengan cara seperti ini beda dengan feedback atau beda dengan discrete control nantinya ya, yang menggunakan PWM. Kita belum mengajarkan PWM di sini karena PWM lebih advance. Kerugiannya apa? Ya, pasti akan ada arus di sini kan ya. Di sini akan ada delta V. Ya, inilah yang disebut sebagai delta V ini yang disipasi panas. Heat emission, heat dissipation. Jadi transistor finalnya bukan di sini, tapi transistor di G1. Nah, Anda bisa menghitung, ya tergantung dari ini yang paling besar kan di sini IL ya. Dropnya berapa? Kalau tegangan di sini misalnya Anda mintanya di sini 12 volt, ternyata di sini bisa 18 volt. Kita perlu regulate apa yang terjadi. Ada 6 volt yang ada di sini. Terus 12 volt arusnya berapa? Misalnya 2 ampere misalnya. Anda bisa bayangkan 2 ampere kalikan 6 volt ya. Itu sama dengan 12 watt. Cukup panas, sangat panas untuk transistor yang kecil, makanya perlu ada pendingin dan lain sebagainya. Oke, rasanya cukup untuk sesi ini. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi yang lebih dalam lagi di sesi yang selanjutnya. Ya, ada pertanyaan, adik-adik? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Syahrul Pak. Syahrul, silakan Syahrul. Iya, ini tentang yang diode Zener tadi Pak di series regulated. Kalau kita waktu itu yang di RS1 yang kita belajar Zener itu kan dia bisa meregulate voltage itu biar tidak melampaui batas. Maksudnya misalnya dikasih input 12 biar tetap konstan 6 volt. Berarti diturunin gitu ya Pak ya. Kalau misalnya menggunakan Zener ini dengan apakah kita bisa meregulasi untuk lebih tinggi gitu Pak tegangan dari inputnya? Oh ya, nggak bisa. Jadi misalnya inputnya 12 terus Anda mau meregulasi menjadi 20 volt gitu. Iya Pak. Ya nggak bisa. Justru kelemahannya di sini ya. Dia hanya, Anda sudah tahu kan, regulasinya pasti dia harus lebih rendah daripada inputnya. Ada suatu constraint atau limitation dari input. Makanya input kan tetap harus ada limitnya kan, limit bawah dan limit atas. Limit bawah supaya sistemnya tetap bekerja di Zener diode-nya, limit atas supaya tidak terbakar dan tidak itu. Ya. Menjawab, Syahrul? Baik Pak. Ya. Ya, terjawab Pak. Nah, kalau yang Anda tanyakan, Anda punya tegangan 12 volt. Terus Anda ingin saya mengontrol untuk 40 volt outputnya. Tekniknya ada berbeda lagi. Nanti dengan PWM, dengan boosting, dan lain sebagainya. Ya, tidak lagi. Ya, Pak. Ini sesuai dengan chapter yang ada. Nanti kalau ini ya, kita belajar lagi di ini yang lain. Ya, baik Pak. Ya, ada yang tanya lagi? Terima kasih, Syahrul. Pak, saya satu lagi mau nanya boleh Pak? Ya Pak, masih sama Syahrul. Iya masih Syahrul lagi Pak. Ya, silakan Syahrul. Kalau tadi di power supply itu kan untuk membuat menghilangkan ripple itu kan kita menggunakan kapasitor ya Pak. Kalau misalnya kita sambungkan dengan kita gabungkan dengan Zener itu apakah bisa Pak, dan outputnya kira-kira menjadi lebih baik atau tidak ya Pak? Ripple itu biasanya kan relatif kecil ya. Ya, relatif kecil. Jadi ya Zener nggak ada gunanya. Zener biasanya untuk yang relatif agak gede tegangannya. Ripple kan biasanya
kecil. Ya bisa saja ripple itu dianggap, misalnya ripple-nya kita anggap besar ya, misalnya seperti kita searahkan terus kita nggak ngasih C, nggak ngasih filter. Nah, dia akan berfungsi di situ. Tapi outputnya nanti tetap ya nol gitu aja. Bisa saja sih. Cuma ini kan sesuatu yang berbeda. Kalau zener itu kita gunakan untuk pengaturan yang tegangan yang lebih gede ya. Varying yang lebih gede. Sedangkan kalau C tadi memang untuk menghilangkan ya ripple-nya itu. Tapi pada intinya bisa saja kalau misalnya C-nya tidak ada ya Anda akan mengatur dengan zener. Cuma zenernya akan sibuk nanti berubah-ubah terus. Ya kan? Secara instantaneous tegangan output dari full wave misalnya itu kan dari VM ke 0 gitu terus kan ya bisa aja ada atur di situ tapi outputnya kan tetap akan seperti itu juga bisa sih bisa tapi pada saat 0 dia tidak bisa mengendalikan jadi gini ya, mungkin saya bisa membantu ini. Ini VM ya. C VM-nya berapa tegangannya? Saya biar ada nilainya. VZ-nya. Jadi VM-nya misalnya ini 10 volt. Terus Anda punya zener 5 volt. Kira-kira kayak apa? Jadi kalau rangkaiannya seperti yang itu, maka Anda akan menghasilkan bentuk pasti nanti dengan disusun misalnya ininya seperti ini ya, ini yang minimumnya ya 4 volt misalnya ya. Maka apa yang Anda dapatkan kurang lebih kalau saya bayangkan Anda akan mendapatkan bentuk begini ya. Terus nanti input Anda akan dapat 5 volt, 0 lagi, ya kan? 5 volt lagi. Make sense nggak kira-kira? Ini 5 volt. Karena di bawah 4 volt, dia mati, jadi 0. Ya. Di atas 5 volt sampai 10 volt, dia akan terklip oleh zener itu. Jadi kurang lebih bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Sorry, ini mungkin dari sini ya. Dari sini, bentuknya gini. Nah, nggak tahu lah pokoknya gini ya. Bisa menjawab? Pertanyaan yang bagus juga ini. Bisa dipakai untuk soal gitu ya. Sarul? Iya Pak, sudah Ya, terjawab Pak. Ya Anda mungkin bisa ngasih ide saya untuk bikin soal ke teman-teman. Oke ya, ada lagi yang tanya? Cukup bagus Rahul, Anda mikirnya lebih ke depan ini. Anda coba aja mungkin dengan multisim Anda bisa nyoba. Anda punya rangkaian sederhana seperti di yang tadi, rangkaian sederhana apa ya? Ya, yang ini kan. Rangkaian sederhana yang ini. Anda kasih masukan bentuk full wave. Outputnya kayak apa? Gitu kan ya, Sarul? Iya Pak. Kan menarik nanti outputnya kayak apa. Ada lagi pertanyaan?